Oke, perkenalkan nama saya Aldo Setiawan dengan NIM 315 170111. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang progres tugas saya di Stupa 7 ini mengenai hunian keluarga yang menjadi respon terhadap kualitas udara buruk di Jakarta, tepatnya di tapak yang saya pilih di Pancoran. Latar belakang masalahnya adalah kualitas udara di satu negara itu merupakan hal yang paling penting. Kenapa? Karena kita sebagai manusia ini yang tinggal di satu negara, kita tuh melakukan aktivitas, bahkan sampai tidur pun kita perlu menghirup oksigen. Jadi kalau kualitas udara buruk, otomatis kesehatan manusia ini akan terganggu. Nah, kenapa saya pilih Jakarta? Karena menurut website IQR yang menganalisa indeks kualitas udara di seluruh dunia, Jakarta ini masuk sebagai kota 10 kota yang berkualitas udara paling buruk di dunia. Existingnya adalah pemerintah sudah menginstalasi beberapa stasiun udara di sini untuk mendapatkan data, yaitu mengukur polutan-polutan dari PM10, CO2, CO, O3, dan juga NO3 dari Kebon Jeruk sampai Kelapa Gading sudah tersebar. Dan ini dari data existing yang sudah saya ambil, ini pada tanggal 21 Februari 2021 dan juga 4 Maret 2021 di Wisma Korindo, tepatnya di Pancoran. Di sini indeks kualitas udaranya tidak sehat dan juga satu lagi tidak sehat untuk grup yang sensitif. Next, untuk makro, kualitas udara buruk ini sudah memberi kontribusi sebesar 15% dari kematian di seluruh dunia pada tahun 2017 ya, melalui penyakit-penyakit seperti asma, kanker paru-paru, dan lain-lain. Di sini untuk mesonya di peta Jakarta ini ada titik-titik ungu ini, itu titik-titik yang indeks kualitas udaranya cukup buruk. Dan di sini tapaknya di Pancoran, isu utamanya seperti yang sering masuk di berita juga, bahwa di flyovernya itu tinggi kemacetannya menyebabkan suhunya cukup tinggi dan juga kualitas udaranya buruk. Di sini timelinenya untuk ISPU itu yaitu indeks standar pencemaran udara dikategorikan tidak sehat. Ini data-data ini diambil dari stasiun udara yang tadi di slide sebelumnya. Pada tahun 2014 sampai 2018 udaranya buruk, di 2019 membaik, dan di 2020 memburuk lagi. Dan ini dampak indoor. Di Project Stupa 7 kali ini kita membuat hunian atau merancang hunian. Jadi di masa sekarang pandemi juga orang-orang mayoritas work from home juga, jadi 8 sampai 14 jam di rumah, bahkan 24 jam. Jadi kalau kualitas udara di dalam ruangan buruk, otomatis kesehatan dan produktivitas orang-orang yang ada di dalam hunian tersebut akan terganggu. Di sini ada beberapa aspek-aspek yang menjadi pencemar di dalam rumah. Itu ada polutan dari luar, ada cat tembok, ada pewangi ruangan, dan juga asap rokok. Selanjutnya site yang terpilih di Pancoran, tepatnya di Jalan Triloka 5, di sini dengan luas sekian 1.800 meter persegi, KDB 60%, KLB 1,2, KDH 20%, dan juga zona kuning perumahan. Isunya yaitu tadi di Wisma Korindo sebelumnya sudah didata kalau udara di sana buruk. Kedua, kebisingan dari flyover. Yang ketiga, skyline dari jarak kurang lebih 500 meter dari tapak itu cukup jomplang karena daerah sini adalah daerah perkantoran. Site analisisnya, di sini aksesibilitasnya sebenarnya cukup bagus karena dari jalan besar dan juga jalan sekitar tapak 8 meter sudah cukup luas, cukup ergonomis. Di sini orientasi bangunan untuk gubahannya saya pilih bagian panjang bangunan ini menghadap utara supaya pencahayaan cukup aman. Dan juga di sini skyline-nya kalau di sekitar perumahannya masih tidak jomplang karena perumahan di sekitar tapak masih sekitar 1 sampai 2 lantai. Kalau 500 meter tadi baru cukup jomplang. Di sini zoning tapaknya. Ada yang kuning, merah, hijau, dan juga biru untuk utilitas. Next-nya untuk program. Programnya di sini saya terinspirasi dari filter udara terbesar di dunia yang terletak di Xi'an. Di sini agak saya zoom sedikit. Di depan ini akan ada instalasi, dan instalasinya ini yang memfilter udara. Jadi filter udara-udara yang kotor masuk dari bawah melewati filter-filter lalu keluar dari atas dan juga dimasukkan ke dalam rumah. Yang atas akan disalurkan ke lingkungan sekitar. Dan untuk materialnya saya memilih yang pertama ada Brad Bricks. Ini adalah second skin ya, bata second skin yang digunakan, yang dimanufaktur oleh Carmen Trudel. Bata ini menjadi filter pasif, jadi nggak pakai energi sama sekali. Dan selanjutnya adalah memilih cat yang bahannya rendah akan VOC, seperti Jotun, seperti Vinilex, dan lain-lain. Dan nanti untuk simulasinya saya mendapatkan dari jurnal kalau bukaan yang optimal itu memiliki bukaan 21,60% dari total luas lantai di dalam satu ruangan. Yang terakhir untuk meshingnya, ini seperti ini, orientasi bangunannya yang utara, yang panjang menghadap utara dengan total luas 1.800 meter persegi dari tapaknya. Sisi panjang bangunan yang tadi menghadap utara,
memiliki dan penambahan lakukan dengan substraksi agar gubahan mendapatkan shading dari bangunan itu sendiri. Yang terakhir adalah menambahkan instalasi filter di depan itu. Sekian dan terima kasih.